Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Rahmadeni, pendamping PKH dari Kabupaten 50 Kota, akan membahas mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui kegiatan stimulasi pada anak. Stunting itu sendiri merupakan kondisi gagal tumbuhnya pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, atau lebih kita kenal dengan kondisi gagal tumbuhnya pada anak, yakni tinggi badan anak lebih pendek atau lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya. Hasil riset kesehatan dasar di tahun 2018 sebanyak 30,8% balita mengalami stunting, walau di tahun 2019 prevalensi stunting menjadi 27,7%. Namun target tersebut masih jauh dari target nasional, yakni 14% untuk tahun 2024. Nah, untuk itu, perlunya kita melakukan pencegahan dan penanganan stunting lebih dini melalui program terpadu yang telah berhasil dalam menangani dan mencegah stunting, yakni kesehatan, kebersihan, dan stimulasi pada anak. Kali ini, saya akan memberikan contoh pencegahan dan penanganan stunting melalui kegiatan stimulasi, di mana stimulasi atau rangsangan pada anak mulai dari anak di dalam kandungan. Dan setelah anak dilahirkan, stimulasi dapat dilakukan melalui 4 sesi sesuai dengan usianya. Usia 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, 12 sampai 24 bulan, dan 24 atau 2 tahun sampai 6 tahun. Kali ini saya akan memberikan contoh pencegahan dan penanganan stunting untuk anak usia 1 sampai 2 tahun. Selamat menyaksikan. Stimulasi dapat dilakukan dengan mengajak anak melempar bola atau bahkan menangkap bola. Anak di dalam video ini sudah berusia 18 bulan yang sedang suka-sukanya untuk bermain. Ia suka memperhatikan gerak suatu benda. Dengan sendirinya, ia paham manfaat dari benda itu sendiri. Stimulasi dengan mengajak anak menendang bola juga bisa dilakukan. Anak akan lebih mengerti ternyata bola tersebut selain dilempar dan ditangkap juga bisa ditendang. Orang tua bisa melakukan stimulasi seperti ini. Stimulasi yang kedua dengan mengajak anak membunyikan suara. Anak usia ini lebih suka mendengar bunyi-bunyian atau suara. Media yang dipakai di dalam video ini bisa berupa kerincing atau benda-benda lain yang mengandung unsur suara. Anak akan memperhatikan dan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sembari mencoba mempraktekannya. Jadi, ibu-ibu di rumah bisa mempraktekkan stimulasi pada anak dengan menggunakan suara. Selain stimulasi dengan menggunakan suara, stimulasi dengan mengajak anak bernyanyi juga sangat bagus dilakukan. Anak akan mencontoh, memperhatikan, bahkan meniru orang tuanya bernyanyi. Ia akan lebih bahagia. Bahkan beberapa anak ada yang sudah hafal beberapa lagu anak-anak karena sering dilakukan berulang-ulang bersama kedua orang tuanya. Stimulasi yang keempat dengan mengajak anak memainkan sebuah benda. Anak akan memperhatikan orang tuanya dahulu bagaimana memainkan benda tersebut. Sembari ia akan ikut dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan dalam video ini orang tua sudah mengenalkan jenis-jenis warna pada anaknya. Stimulasi yang kelima, stimulasi dengan mengajak anak mendorong suatu benda. Benda yang dipilih di dalam video ini adalah mobil-mobilan. Anak akan mengajak orang tuanya seperti apa yang dilakukannya, seperti memajukan mobil, memundurkan mobil, dan lainnya. Jadi, orang tua juga harus memperhatikan apa yang disukai anaknya. Stimulasi pada anak 18 bulan ini, terutama laki-laki, sangat suka untuk bermain mobil-mobilan. Di samping itu, ada hal yang bisa dilakukan lagi seperti mendorong kursi, meja, dan benda-benda lainnya. Stimulasi yang terakhir dengan mengajak anak bergoyang. Anak apabila mendengarkan suatu musik, ia akan cenderung menggerakkan kakinya, tangannya, bahkan badannya. Demikianlah stimulasi yang dapat dilakukan untuk anak usia 1-2 tahun. Selamat mencoba.